Dia berkata, Allah adalah engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau dia katakan dulu, dia mengatakan ayat yang 40 pasal 45, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mungkin kita dulu tahu hanya dari Alkitab, tahu dari baca buku, tahu dari khotbah, dari pendeta, dari renungan, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu, ketika kita memandang pergumulan dengan mata iman, ketika kita memandang krisis demi krisis itu dengan respon yang benar, maka yang terjadi justru kita akan mengalami Allah lebih dalam dan lebih nyata lagi. Tetap setia, percaya Tuhan Yesus, memegang imannya sampai akhir, sampai nanti berjumpa dengan Tuhan, berjumpa juga dengan hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kremasi, kebaktian, pemakaman. Tuhan juga pimpin besok supaya semuanya berjalan dengan lancar. Berkati Pak Daud yang akan melayani, berkati juga kesehatan Pak Bambang, berkati kesehatan anak, cucu dan juga kerabat semuanya. Kami berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kami mohon campur tangan dan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan penghiburan khususnya Bambang dan juga anak-anak. Terima kasih Tuhan. Biarlah krisis yang dialami Pak Bambang dan anak-anak membuat mereka justru sujud kepada Tuhan, mengakui Tuhan, mengenal Tuhan yang dalam dan lebih nyata. Terima kasih Tuhan. Kalau firman-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah terus terang-terang dalam hati kami. Ini doa kami. Kami berdoa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya sudah datang, sudah memberi penghormatan yang terakhir untuk Mama. Saya nggak bisa mengucap banyak. Saya hanya mengatakan terima kasih sama keluarga. Walaupun ibu saya umur 81, jalan pun susah. Cici saya pun juga masih mau bersedia datang untuk menengok adiknya yang terakhir yang berkasih. Teman-teman juga, saudara Dr. Arif dengan kasusnya yang terbatas pun saya belum menengok ke rumah Pak Dokter, tapi Pak Dokter sudah datang untuk menengok istri saya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih kamu jauh-jauh hari, jauh-jauh dari Semarang juga mau datang. Cicik-cicik kami semua. Terima kasih teman-teman segereja. Walaupun saya hanya jemaat biasa, tapi perhatian dari Ibu Yerusa, semua jemaat begitu luar biasa membantu saya sehingga terselesaikan yang masalah ini. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati kalian semua. Amin.
Ya, jemaat bisa menyanyikan lagu. Silahkan kerabat Anda taulan sampai silahkan Anda taulan kerabat sanak famili. Ya, jika sudah tidak ada jemaat kenalan, saya persilahkan untuk mewakili Majelis Jemaat GKI Pakuwon, kami mengucapkan sukacita yang sedalam-dalamnya. Kami mengenal Tante Ibu Sri sebagai sosok yang rajin, sosok yang tekun, dan setia. Kita percaya bahwa saat ini Tante sudah berada bersama dengan Tuhan Yesus, dan segala rencana Tuhan adalah baik pada waktunya. Mewakili seluruh jemaat GKI Pakuwon dan majelis, kami ucapkan permohonan maaf bila mana dalam pelayanan kami ada yang kurang juga. Demikian kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Masih ada, ya. Masih ada, silakan ada dua. Nggak apa-apa, tutup nggak apa-apa, boleh. Tahan dulu. Tahan dulu ya. Oke. Yuk, doain dia mamanya, selamat jalan, yuk tutup mukanya. Selamat jalan. Ya, pegang maminya. Tuhan Yesus Kristus emak. Satu hari ini kita diingatkan oleh doa Musa untuk menghitung hari. Pertanyaannya sesuai terkasih, apa sih yang biasanya kita hitung? Apa Bapak Ibu? Uang ya? Betul Bu? Materi yang kita hitung. Gak salah. Tapi hari ini kita diajak untuk tidak hanya menghitung materi, harta, uang yang kita miliki,
tetapi kita diajak untuk menghitung hari-hari. Bagaimana caranya? Menghitung hari itu ada dua cara. Yang pertama itu cara tambah. Ketika Bapak Ibu berulang tahun, bertambah tahun. Tetapi yang kedua adalah cara kurang. Ketika kita bertambah usia kita, artinya apa? Berkurang kesempatan kita hidup di dunia ini. Kadang-kala teman-teman lansia di tempat kami, ketika ditanya, wah nanti oma ulang tahun ya yang ke-90, wah enak ya dirayain dong. Gak mau apa pendeta. Kalau saya dirayain itu makin diingatkan. Kalau pulsa saya itu sudah semakin berkurang, pulsa saya sudah menipis, saya dipanggil Tuhan lebih cepat. Saudara terkasih, bertambah usia. Betul usia kita bertambah, tapi kesempatan kita di dunia ini semakin berkurang. Bukunya bawa. Bapak-bapak ke situ, adanya pantulannya biar
yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak manusia, sebab di matanya 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti giliran jaga di waktu malam. Dia menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, dan mereka mendengarnya akan hidup. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Ibu Sri Hesti Setiowibowo akan hidup walaupun Ibu Sri sudah mati." Saudaraku, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mari kita naikkan pujian Allah mengutus. Ibadah kita sudah selesai. Kita akan memberikan tanda penghormatan terakhir kepada Ibu Sri Hesti sebelum peti jenazah dimasukkan ke dalam oven. Kita akan taburkan bunga, diawali Pak Bambang, lalu anak, keluarga besar, dan pihak gereja yang ada di luar bisa juga bergabung dalam proses pengaburan bunga. Kita awali dari boleh satu orang. Ya, mulai dari sisi sini mengitari, keluar dari sisi sebelah kiri saya. Terima kasih. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus menawari. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Sayapnya pertolonganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, Ibu Sri. Ya. Berterima
Telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Yang terkasih Ibu Sri Hesti Wibowo di Rumah Sakit Royal Taruma pada hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 16:12 waktu Indonesia bagian Barat pada usia 67 tahun. Almarhumah adalah yang terkasih dari Bapak Bambang Wibowo, suami, Ananda Wirahandoko Wibowo, Ananda Titin Oktavia Wibowo, dan Ananda Siani Widiawati Wibowo, serta Ananda Yohanes Kusno, anak dan menantu. Kemudian terkasih juga dari cucu Zo Anastasia dan Allegria Cantabile. Telah diselenggarakan ibadah kedukaan berupa ibadah tutup peti dan malam kembang pada hari Senin 13 Juli 2020 yang dilayani oleh GKI Pakuwon pada pukul 7 malam oleh Bapak Ayub Wahyono. Kemudian ibadah pelepasan dan pemberangkatan jenazah kemudian yang dilanjutkan dengan kremasi di Oasis Tangerang diselenggarakan pada hari Selasa 14 Juli 2020 dilayani oleh GKI Pakuwon yang dipimpin Bapak Pendeta Daud Cevi Naibahu. Pada kesempatan kali ini, GKI Pakuwon akan melayankan ibadah penghiburan bagi keluarga almarhumah Ibu Sri Hesti Wibowo secara virtual. Dan saya mengundang Bapak Ibu serta segenap sidang perkabungan dengan sikap berdiri. Kita akan membacakan
Mazmur 121 secara berbalasan. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, nyanyi sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan sidang perkabungan di tempat ini, sebelum kita menimba kekuatan dan penghiburan yang berasal dari firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Engkau, karena di setiap masa kehidupan kami, Engkau selalu ada dan Kau hadir. Engkau tidak pernah meninggalkan kami terpuruk dan sendirian. Engkau senantiasa menghadirkan orang-orang yang mengasihi kami dengan berbagai macam bentuk perhatian dan kasih mereka. Engkau juga hadir melalui perkataan firman Tuhan yang menguatkan dan menghibur kami. Berikanlah hati yang terbuka, mata batin yang terbuka, untuk kami pulih, beroleh kekuatan dan penghiburan yang berasal dari perkataan firman Tuhan itu sendiri.
Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas diri setiap kami untuk memberkati setiap kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan kebenaran yang sejati, yang boleh membawa kami semua melewati masa-masa duka cita ini dengan perjumpaan yang indah bersama dengan Engkau, melalui pengalaman indah bergumul bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berduka, keluarga almarhum Ibu Sri Hesti Setiowibowo, yaitu Bapak Bambang Wibowo, suami, dan para Ananda Wira Handoko Wibowo, Titin Oktavia Wibowo, Syani Widiawati Wibowo, dan Ananda Yohanes Kusno, serta para cucu Zoe dan Alegria. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama menimba kekuatan dan penghiburan yang sejati, yang berasal dari setiap kebenaran firman Tuhan yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Kita akan mendasari firman Tuhan pada hari ini dengan membaca dari 2 Korintus 5 ayat yang pertama yang demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan dan keluarga yang berkabung, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita gumulkan pada malam hari ini, saya landaskan pada sebuah tema, yaitu kematian orang percaya itu sama dengan pindah rumah. Hidup itu begitu singkat. Ada kata pepatah Jawa yang mengatakan urip mung mampir ngombe. Hidup itu hanya seperti mampir minum. Gambaran hidup manusia dalam Alkitab juga sama singkatnya. Seperti suatu giliran jaga malam. Seperti mimpi. Seperti bunga dan rumput. Seperti angin dan bayangannya. Itulah yang ditulis dalam Mazmur. Dan bacaan hari ini melengkapinya. Seperti uap, sebentar ada lalu lenyap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita harus menata hidup dalam waktu yang seperti uap ini. Dan Rasul Yakobus menasihatkan agar umat tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan inilah sejatinya ekspresi ketundukan kita pada kedaulatan Tuhan, di mana kita mengakui bahwa Dialah pemegang kendali atas hidup ini. Kehendaknya dan isi hatinya itu begitu penting bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 1 mengingatkan kepada kita bahwa cepat atau lambat kehidupan manusia itu pasti akan berakhir dengan kematian. Bahkan saat
ini pun kita dalam perjalanan hidup, saat ini pun kita sedang berjalan menuju kematian. Bahkan dalam perjalanan hidup sekarang ini pun, manusia selalu berada dalam bahaya maut yang bisa berujung dengan kematian, dan hal itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tidak ada seorang pun yang mampu lari dari kenyataan ini, yaitu bahwa pada waktunya hidup manusia akan berakhir dengan kematian. Dan inilah yang membuktikan dan menjadi sebuah bukti yang nyata tentang keterbatasan manusia. Ada fakta bahwa hidup ini memiliki awal, tetapi juga memiliki akhir. Itu artinya segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita miliki di dunia ini hanya bersifat sementara dan tidak ada keabadian. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar menggunakan waktu dan kesempatan yang kita miliki itu dengan sebaik mungkin. Dan juga mengingatkan kepada kita satu hal yang begitu penting, bahwa bagi orang percaya, sesungguhnya kematian hanyalah berpindah tempat atau berpindah rumah dari dunia yang fana menuju surga yang kekal, suatu tempat yang disediakan Tuhan. Dan sehubungan dengan perpindahan tempat ini, Rasul Paulus berkata demikian, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab kami tahu bahwa kalau rumah, yakni tubuh yang kita diami di dunia ini dibongkar, Allah akan menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga yang dibuat oleh Allah sendiri dan tahan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sedang bergabungan dan keluarga yang berduka. Apa yang dikatakan Paulus ini senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sedang perkabungan dan keluarga yang berduka, khususnya suami dan anak-anak. Ingatlah perkataan firman Tuhan ini. Peganglah, camkanlah bahwa kematian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan lagi hal yang menakutkan. Sebab Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Di surga, rumah kita yang baru ini, tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi tangisan. Tidak ada lagi rasa kesakitan. Dan dengan berpindah tempat ini, maka bukan hanya masalah tempat, tetapi status kewargaan kita pun turut berubah. Dari kewargaan bumi ini berpindah kepada kewargaan surga. Sehingga tubuh kita yang hina ini pun akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kematian bukan lagi perkara yang menakutkan, melainkan suatu kebahagiaan yang begitu kita tunggu-tunggu.
karena merupakan awal dari kehidupan yang kekal dan berakhirnya penderitaan kita di dunia ini. Di tempat yang baru, yang kita tunggu-tunggu itulah kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita akan berjumpa juga dengan orang-orang kita kasih, yang kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan mereka. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi yang juga percaya pada Tuhan Yesus, yang mungkin sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, kematian bagi orang percaya selain mendatangkan duka, juga menjadi sebuah kebahagiaan, sukacita yang ditunggu-tunggu. Karena kematian orang percaya sama dengan pindah rumah. Kematian bagi orang percaya adalah perubahan status kewargaan. Kewargaan bumi ini berakhir. Dan dia akan menjadi warga negara surga. Kehinaan dan kefanaan tubuh ini juga akan berganti dengan tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sidang perkabungan yang terkasih dan keluarga yang berduka, yang baru saja ditinggalkan oleh kekasih hati, istri yang tercinta Ibu Sri Hesti, Mama, Oma, marilah kita terus menjaga kehidupan iman dan percaya kita di hadapan Tuhan. Sampai saatnya nanti, kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan yang kita percaya. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan dan orang-orang yang kita kasihi di sana, di seberang sana. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau telah memanggil kembali ke sisimu ya Bapa, sosok yang kami kasihi, Ibu Sri Hesti Setiowibowo. Pada hari Minggu yang lalu, dalam usia 67 tahun, dengan meninggalkan suami, anak-anak, dan cucunya. Oleh karena itu, Bapak, bersati di hadapan Tuhan, kami mau membawa keluarga yang ditinggalkan, agar Tuhan tetap memelihara dan menjaga kehidupan mereka. Kami berdoa bagi suami almarhum Bapak Bambang Wibowo, bagi para anandanya, Wira Andoko Wibowo, Titin Oktavia Wibowo, Syani Widiawati Wibowo, dan Ananda Yohanes Kusno, serta 2 orang cucu, Zoe dan Allegria, serta keluarga besarnya, serta kerabat dan handai tolannya, serta persekutuan tubuh Kristus Jemaat GKI Pakuwon yang mengasihinya. Mampukan kami semua untuk dapat melewati masa-masa duka cita ini dengan mengandalkan kekuatan dan penghiburan yang berasal dari Engkau. Kami yakin dan kami percaya Engkau adalah gembala kami yang sejati, yang akan memelihara domba-dombamu dalam keadaan dan kondisi apapun yang kami alami suka dan duka
yang kami lewati. Oleh karena itu, biarlah kami ikut tuntunan Sang Gembala. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa taat, setia akan apa yang diteladankan dalam kehidupan Sang Gembala kami yang sejati. Sehingga kami boleh melewati masa-masa berat ini, masa ditinggalkan, masa kesedihan, masa duka cita ini, dengan terus melekat mengandalkan Tuhan sebagai Gembala kami yang sejati, yang akan menuntun kehidupan kami pada air yang tenang, padang rumput yang hijau, pada penghiburan dan sukacita yang sejati, kebahagiaan melampaui duka cita yang kami alami. Biarlah Bapa, Kau memberkati hari kehidupan kami. Setelah kami ditinggalkan oleh kekasih kami almarhum Ibu Si Hesti, berikanlah kekuatan, berikanlah senantiasa kesabaran untuk boleh melewati hari-hari tanpa kehadiran almarhum, untuk boleh menemukan makna baru atas kehidupan kami tanpa kehidupan almarhum, untuk boleh memiliki hidup yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, hidup melekat, hidup bersama dengan Engkau, ketika kami merasa tidak mampu dan tidak bisa melewati hal-hal ini, hari-hari ini, sendiri tanpa almarhum. Kami mau serahkan seluruh hari esok kami, agar Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin di depan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri
dari Allah. Amin.